Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisa Febrianti dari semester 5D. Di sini saya akan mereview hasil karya dosen Fakultas Hukum, yaitu dari Profesor Dr. Hajah Trini Handayani SMH. Jadi mengenai perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. Sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945, jadi negara itu mempunyai kewajiban untuk melindungi harkat dan juga martabat anak. Jadi ketentuan ini itu berimplikasi terhadap keharusan negara dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak. Jadi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2002, jadi anak itu adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang juga masih dalam kandungan gitu. Nah, jadi perlindungan anak itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, lalu juga berkembang, dan juga berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan juga martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, terus juga berakhlak mulia dan juga sejahtera. Jadi di dalam pasal 3 Undang-Undang 23 tahun 2002, Undang-Undang 35 2014 itu mengandung aspek yang sangat penting, yaitu terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak, terpenuhinya harkat dan juga martabat kemanusiaan, lalu juga perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, lalu juga terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan juga sejahtera. Sedangkan prinsip dasar konvensi hak-hak untuk meliputi non-diskriminasi, lalu juga kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan kelangsungan hidup, dan juga perkembangan penghargaan terhadap pendapat anak. Lalu juga di dalam pasal 59 Undang-Undang 23 tahun 2002 Undang-Undang 35 2014 dijelaskan bahwa pemerintah dan juga lembaga negara lainnya itu memiliki kewajiban dan juga tanggung jawab untuk memberikan pelindungan hukum, pelindungan yang khusus pokoknya untuk memberikan untuk kepada anak dan juga situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, lalu juga anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, lalu juga anak tereksploitasi secara ekonomi dan juga seksual, anak yang diperdagangkan, lalu juga anak yang menjadi korban penyalahgunaan nafsa, anak korban penculikan, lalu juga penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan juga ataupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Lalu kalau pelindungan khusus yang bagi anak yang menjadi korban itu tindak pidana sesuai dengan pasal 64 ayat 3, yaitu upaya untuk rehabilitasi baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa, dan juga untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi, korban, dan saksi, ahli baik fisik, lalu juga mental maupun juga sosial, lalu memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Ya. Lalu sehubungan dengan dampak tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak itu dapat menimbulkan dampak yang dapat mempengaruhi masa depan bangsa Indonesia. Jadi pelakunya itu harus dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2002, Undang-Undang 35 2014, pasal 81 dan juga 82. Lalu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 287. Sedangkan memaksa seseorang melakukan hubungan kelamin sesama jenis, ancaman pidananya itu 5 tahun penjara sebagaimana ketentuan pasal 292 KUHP. Lalu dilihat dari isinya, pasal 81 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2002, Undang-Undang 35 2014 berisi setiap orang
yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, lalu juga dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama itu adalah 15 tahun dan juga yang paling singkat itu adalah 3 tahun. Jadi denda yang paling banyaknya itu adalah 300 juta. Lalu dan yang paling sedikitnya itu 60 juta. Lalu sementara pasal 82 Undang-Undang 23 tahun 2002 UJO dan juga Undang-Undang 35 tahun 2014 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, lalu juga serangkaian kebohongan, lalu juga atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, jadi dipidana dengan pidana penjara yang paling lama itu adalah 15 tahun. Dan juga yang paling sedikit itu adalah 3 tahun dan denda yang paling banyak itu adalah 300 juta dan yang paling dikit itu adalah 60 juta rupiah. KUHP pasal 297 ayat 1 itu menyebutkan bahwa barang siapa yang bersetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya itu belum 15 tahun atau kalau umumnya itu tidak jelas, umurnya itu tidak jelas, pokoknya bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Lalu kemudian di pasal 292 KUHP menyebutkan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya itu harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana paling lama itu 5 tahun. Lalu juga mengacu pada hukuman pidana penjara dan denda, terutama pasal 81 ayat 1 dan pasal 82 pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ancaman terhadap tindak kejahatan kekerasan seksual itu tergolong sangat keras. Lalu apabila pelaku kekerasan seksual itu adalah anak atau usia antara 14 tahun sampai dengan kurang dari 18 tahun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak itu wajib diupayakan diversi. Jadi pengertian diversi itu menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang 11 tahun 2012 itu adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lalu juga ada selanjutnya itu di dalam pasal 6 Undang-Undang 11 tahun 2012 itu menjelaskan bahwa tujuan dari diversi itu adalah mencapainya perdamaian antara korban dan juga anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, lalu juga menghindarkan anak itu dari perampasan kemerdekaan, lalu juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Lalu bahwa di sini itu adalah pencegahannya. Jadi dalam rangka pencegahan jangka panjang itu perlu strategi dari berbagai pihak yang terlibat, yaitu pemerintah, pihak sekolah, lembaga swadaya, lalu juga masyarakat yang concern dan terhadap kasus kekerasan seksual. Jadi pendidikan karakter itu perlu dilakukan di sekolah dengan cara lebih banyak memberi porsi pembelajaran praktik yang berkaitan dengan pendidikan karakter, disesuaikan dengan usia ataupun juga tahapan sekolah dari mulai sekolah dasar. Lalu juga selain itu, secara periodik, pihak manajemen sekolah itu melakukan kegiatan yang melibatkan orang tua, karyawan sekolah, guru, maupun juga kepala sekolah, sehingga lebih terbina lagi keakraban di antara murid dengan pihak sekolah. Jadi selain itu perlu disampaikan materi mengenai pencegahan kekerasan seksual dengan cara yang sangat menarik, yaitu sebagaimana bagian dari kegiatan life skill yang dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah. Materinya itu adalah 4 organ yang tidak boleh dipegang oleh siapapun, lalu kecuali oleh orang tua atau ibu ya, dan dokter tatkala ia sakit dengan pendampingan orang tua. Organ tubuh tersebut itu adalah dada, lalu juga selangkangan depan dan juga belakang serta pantat. Dengan mengetahui bahwa organ tersebut adalah organ yang sangat terlarang, anak dapat melindungi ataupun juga menolak apabila ada seseorang yang akan melakukan percobaan
pelecehan seksual. Jadi pemahaman antisipasi apabila pelaku melakukan percobaan juga perlu disampaikan apa yang dilakukan apabila tiba-tiba ada seseorang yang melakukan kekerasan seksual melalui 4 organ terlarang tersebut. Jadi sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.